Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club malam ini. Saya sengaja mengundang Profesor Salim Said, Guru Besar Universitas Pertahanan, yang juga tamatan atau doktor ilmu politik dari Ohio State University. Dan disertasi beliau menyangkut soal Genesis of Power. Peranan politik militer Indonesia. Peranan politik militer Indonesia. Kenapa beliau saya undang? Karena baru saja ada pernyataan ia cukup menggembokan dunia politik dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengatakan bahwa keturunan mantan-mantan PKI sekarang diizinkan untuk masuk menjadi anggota TNI. Dan ini tentu saja menimbulkan reaksi di masyarakat. Karena selama ini lembaga TNI atau dulu namanya ABRI itu dikenal sangat anti dengan yang berbau PKI. Bahkan dulu juga ada screening untuk anggota, bahkan anggota pegawai sipil pun dulu di screening ada bersih lingkungan atau tidaknya. Artinya kalau sampai 3 baris keluarga aja ke belakang, ke samping, itu ada yang berbau komunis, bisa-bisa dia dicopot walaupun sudah jadi pegawai negeri ataupun jadi tentara di negara ini. Dan sekarang ada perubahan yang tiba-tiba dirasakan masyarakat. Walaupun sebenarnya di pegawai sipil saya dengar udah lama tidak dipersoalkan lagi keturunan dari mantan-mantan PKI yang menjadi pegawai negeri sipil. Bagaimana Bung Salim melihat perubahan ini? Begini, saya belum melihat peraturan tertulis, hukum tertulis, saya belum lihat yang melarang atau yang mencegah anak-anak keturunan PKI untuk mendaftar masuk menjadi anggota ABRI atau TNI. Tetapi harus diingat, kalau kita mau mengerti persoalan, kita harus meletakkan itu dalam perspektif sejarah. Iya. Dulu begitu alerginya TNI, ABRI terhadap PKI, anak-anak PKI pun tidak mungkin masuk menjadi anggota ABRI atau anggota TNI kalau sekarang. Itu dulu namanya bersih lingkungan. Pernah kejadian ada tentara perwira yang sudah diterima masuk ke dalam TNI. Saya kira ini pada zaman awal-awal tahun 70-an. Karena ketahuan bahwa dia tidak bersih lingkungan, artinya dia mempunyai keluarga dekat yang anggota PKI. Harus diingat PKI waktu itu sudah dibubarkan. Dia dikeluarkan dari TNI karena dia tidak bersih lingkungan. Nah, cerita bersih lingkungan ini kebanyakan orang tidak mengingat lagi. Bersih lingkungan ini berhubungan dengan banyaknya bekas PKI yang terlibat Madiun, peristiwa Madiun tahun 48, yang ikut berperang dalam aksi polisionil kedua melawan Belanda. Karena Pak Dirman waktu itu memberikan perintah mobilisasi agar semuanya beramai-ramai melawan Belanda. Nah, bekas-bekas Madiun itu pun ikut perang melawan Belanda. Nah, ketika tahun 50 Republik Indonesia yang waktu itu namanya Republik Indonesia
Serikat dibentuk, pindah ke Jakarta dari Jogja, maka bekas-bekas PKI itu yang dulu terlibat Madiun tidak diseleksi untuk masuk ke dalam TNI. Nah, orang-orang bekas Madiun inilah yang berperanan penting di dalam mempersiapkan peristiwa Gestapo. Orang-orang seperti Untung, menurut kesaksian Pak Harto almarhum, orang seperti Sam Kamaruzaman, ada beberapa nama lain lagi yang ikut di dalam persekongkolan, kalau saya bisa pakai itu, mempersiapkan Gestapo. Nah, sekian tahun setelah terjadi Gestapo, baru muncul kesadaran berdasarkan data bahwa Gestapo itu dirancang sebagian oleh orang-orang yang terlibat peristiwa Madiun. Jadi harus dicegah masuknya orang-orang bekas Gestapo atau keluarga Gestapo ke dalam ABRI, sekarang TNI. Oke. Nah, kegiatan itu namanya bersih lingkungan. Sehingga anak-anak PKI, bekas PKI, karena PKI-nya kan sudah habis, itu dicegah masuk ke dalam ABRI, ke dalam TNI. Apa dasar hukumnya? Saya sendiri tidak pernah lihat. Tapi saya bisa menjelaskan bahwa trauma terhadap terbunuhnya sejumlah perwira tinggi oleh orang-orang Gestapo itu sangat menciptakan trauma di kalangan ABRI, sehingga mereka menjaga jangan sampai anak-anak keluarga PKI itu masuk ke dalam ABRI, ke dalam TNI, bahkan polisi. Oke. Zaman sudah berubah, Panglima TNI yang sekarang baru, usianya muda, dan saya tidak tahu apakah beliau sudah jadi tentara waktu Gestapo tahun 65. Ya belum lah. Belum ya. Jadi beliau sekarang mempunyai tafsiran sendiri bahwa sudah tiba waktunya anak-anak bekas PKI boleh mendaftar menjadi anggota TNI atau Polri barangkali. Tapi banyak orang yang mengalami Gestapo, bahkan ada yang masih mengalami peristiwa Madiun. Terutama karena banyak luasnya indoktrinasi bersih lingkungan, masih belum siap secara mental menyaksikan anak-anak bekas PKI menjadi anggota ABRI. Tapi menurut tafsiran Panglima TNI, zaman itu sudah berubah. Nah, jadi ini perbedaan tafsiran. Banyak orang yang masih trauma dengan Gestapo, ya, terutama para perwira senior yang meskipun sudah sangat tua, ya, tapi tetap masih berpikir bahaya PKI. Saya punya pengalaman pribadi. Saya menerbitkan buku yang namanya Gestapo 65. Ya, itu banyak teman-teman saya, senior-senior TNI, agak kesal kepada saya. Kenapa Gestapo 65? Mengapa tidak Gestapo PKI? Saya bilang, Anda baca baik-baik. Ini soal judul saja. Subjudul ini kan bersangkutan dengan pemasaran. Kalau saya nulisnya Gestapo PKI, itu kan sudah biasa. Padahal yang saya tulis ini tidak terlalu biasa karena banyak barang baru yang saya katakan tentang PKI dan keterlibatannya di dalam buku itu. Tapi kendati demikian mereka terbiasa dengan kata Gestapo PKI, jadi agak kesel kepada saya. Bahkan ada beberapa teman saya, kolonel, sudah jenderal, itu kesel, segan saya hubungi. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa bekas-bekas dari indoktrinasi bersih lingkungan itu masih merata di kalangan terutama bekas-bekas perwira TNI dan juga masyarakat. Sekarang kan ada cerita PKI bangkit kembali. Apa bangkit kembali?
Kita nggak tahu. Tapi pikiran itu banyak di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ketika saya ditanya mengenai cerita keputusan atau keputusan Panglima TNI itu, saya mengatakan sebenarnya tidak salah Panglima TNI itu. Mungkin yang salah waktunya. Jadi ketika saya ditanya di TV One tadi pagi, saya katakan bahwa barangkali lebih baik kalau sebelum Panglima TNI mengumumkan sikapnya itu yang membolehkan anak-anak bekas PKI untuk mendaftar, harus diingat. Dibolehkan mendaftar, tidak berarti dia diterima. Sudah diterima, tidak. Sebab itu memerlukan seleksi banyak. Jadi kita tidak perlu terlalu panik terhadap hal itu. Begitulah kira-kira sikap saya, Bung Karno. Jadi adanya berselingkuhan tahun 70 ada. Ya. Itu karena trauma atau alergi itu muncul gara-gara terbunuhnya berapa banyak jenderal itu. Ya, itu membangkitkan kenangan mereka terhadap PKI yang mereka bilang, ya saya tanya waktu itu karena saya kan sudah wartawan waktu itu. Saya tanya mereka, kenapa tidak dilarang? Waktu itu belum ada pemikiran larang-melarang. Jadi dibiarkan aja. Setelah terjadi Gestapo, mereka sadar bahwa harus dijaga. Jangan sampai bekas-bekas PKI itu berada di dalam tentara. Dan mereka menjadi jalan bagi tentara untuk mempersiapkan semacam pemberontakan terhadap negara. Begitu. Nah, setelah Gestapo itulah berkembangnya doktrin, kalau saya boleh sebut doktrin berselingkungan. Nah, itu berakar dalam masyarakat yang sampai sekarang ini masih cemas melihat jangan sampai PKI bangkit kembali. Ya, kalau kita lihat begitu, kenapa akhirnya tidak hanya tentara, tapi pegawai negeri sipil pun bebas lingkungan juga zaman itu. Ya, karena Anda harus ingat waktu itu peranan politik militer sangat dominan. Ya. Oke. Jadi segala sektor yang mungkin dilewati, dimasuki oleh anak-anak PKI, orang-orang yang dianggap tidak berselingkungan itu dicoba untuk ditutup. Jangan sampai dilanggar sehingga anak-anak bekas PKI, orang-orang yang dianggap tidak berselingkungan, masuk ke lembaga-lembaga negara. Baik lembaga negara sipil maupun lembaga negara militer dan keamanan seperti polisi. Nah, saya ulangi lagi pernyataan saya tadi. Nampaknya Panglima TNI yang baru sekarang ini punya pendapat lain, dan meskipun tidak menjaga untuk tidak melanggar, membangkitkan trauma orang-orang yang takut kepada bangkitnya PKI, tapi beliau tetap menjaga, dan itu saya yakin bahwa anak-anak bekas PKI yang mendaftar masuk ke dalam TNI itu diizinkan, tidak ada alasan melarang, tapi tentara mempunyai cara untuk mencegah jangan sampai orang yang betul-betul tidak berselingkungan bisa masuk ke dalam TNI. Ya, tapi menurut Bung Salim sendiri, masih besar nggak kemungkinan PKI itu bisa bangkit kembali? Begini, saya kira di salah satu acara ILC dulu, saya sudah jelaskan. PKI itu kan komunis. Yeah. Komunis itu organisasi internasional. Yeah. Ya. Ada dua alasan sebelum Gestapo yang kita pakai mewaspadai PKI. Pertama, PKI itu organisasi internasional. Okay. Yang kedua,
doktrin Nasakom Bung Karno itu menjadi tempat berlindung PKI. Oke. Nah sekarang ini Uni Soviet sudah bubar. Dan banyak negara yang tadinya negara komunis, Eropa Timur misalnya, itu sudah jadi anggota NATO. Artinya tidak komunis lagi. Oke. Ada negara komunis tapi sudah kayak kapitalis. Cina, Vietnam Selatan yang sudah tidak ada. Jadi Vietnam saja. Itu sudah tidak komunis lagi. Oke. Dan Bung Karno kan doktrin Nasakom sudah dihapuskan pada zaman Pak Harto. Pada zaman Orde Baru. Sehingga alasan kita takut berlebihan kepada PKI. Yaitu berlebihan tidak perlu sebenarnya terlalu mencemaskan. Meskipun kita tetap harus waspada. Sebab harus selalu diingat ucapan almarhum Jenderal Besar Nasution. PKI itu bisa berjaya kalau orang miskin banyak. So mereka gampang ditipu dan itu yang dilakukan PKI dulu dalam mengumpulkan orang mendukung PKI pada pemilu tahun 55. Okay. Jadi ada alasan, ada potensi-potensi yang memungkinkan timbulnya ancaman kepada negara Pancasila. Okay. Sekarang itu sudah hampir tidak ada. Tapi itu tidak berarti kita tidak waspada. Justru karena kewaspadaan itulah maka timbul ketakutan di dalam masyarakat, kecemasan di dalam masyarakat terhadap kebijakan baru Panglima TNI. Karena itu, saya ulangi lagi, tadi pagi saya diinterview oleh TV One dan ditanyakan soal itu. Dan saya katakan mungkin akan lebih baik kalau sebelum diumumkan kepada publik, Panglima TNI memanfaatkan nasihat-nasihat politik dari kalangan TNI, nasihat-nasihat sosial politik dari kalangan TNI, sebelum itu diumumkan kepada publik. Sebab tidak semua publik mengerti bahwa ada itu bersih lingkungan di zaman dulu. Mereka cuma tahu efeknya saja. Tentara yang diberhentikan karena ketahuan tidak bersih lingkungan, sulitnya anak-anak dari keluarga PKI untuk mendapatkan kesempatan menjadi anggota tentara dan polisi dan pegawai negeri. Tapi mereka tidak tahu, mungkin sekali tidak tahu betul apa alasan dan sejarah dari alasan itu. Mengingat bahwa hal itu sangat sensitif, maka sebenarnya meskipun saya berpendapat Panglima TNI tidak berbuat kekeliruan, tidak berbuat kesalahan, tapi akan lebih baik kalau beliau berhati-hati memperhitungkan reaksi masyarakat dan juga reaksi dari para senior TNI yang dulu ikut membasmi PKI. Itu saran saya kepada Panglima, supaya untuk hal-hal sensitif begitu berhati-hati. Sebab di dalam TNI banyak sekali ahli-ahli tentang PKI di Indonesia. Banyak sekali. Ahli-ahli tentang TNI, mereka kan mengikuti dengan teliti perkembangan dulu. Ya. Tapi sekarang ini menimbulkan reaksi dari kelompok lain. Bahwa kalau keturunan dari mantan PKI boleh masuk atau mendaftar jadi tentara atau akademi militer lah. Ya kalau begitu jangan batasi anak-anak bekas FPI juga kata. ATI juga. Ya tapi kan memang tidak pernah ada larangan. Sepanjang yang saya tahu bahwa anak-anak HTI, anak-anak Front Pembela Islam dilarang masuk ABRI, TNI atau Polri. Saya tidak pernah tahu ada larangan itu. Ya, jadi yang ada karena efek bersih lingkungan yang disorot oleh Panglima TNI itu adalah soal anak-anak PKI. Dan kita harus ingat, itu pernyataan itu keluar dari pertemuan antara seorang kolonel dalam sebuah rapat staf ya, kepada Panglima dan menanyakan itu. Jadi Panglima itu menjawab pertanyaan, bukan membuat statement. Persoalannya adalah
mestinya jawaban itu tertutup di dalam lingkungan ABRI. Internal. Sebelum itu dimasyarakatkan kepada publik. Ini dimasyarakatkan kepada publik, ya. Ketika masyarakat, di dalam masyarakat, kecemasan terhadap bangkitnya PKI muncul kembali. Baik. Tapi kalau kita berpikir bahwa PKI itu atau komunis itu adalah ideologi, walaupun tadi dikatakan Uni Soviet udah bubar, sebagai ideologi kan tidak akan pernah hilang atau mati. Betul. Tetapi kan ideologi itu tidak sesuatu yang muncul out of nowhere. Ada syarat-syarat. Saya kasih contoh. Mungkin PKI tidak berbahaya lebih seandainya Bung Karno tidak mengkampanyekan Nasakom. Sehingga kalau zaman Bung Karno itu dosa besar kalau orang menyerang PKI. Karena PKI bagian dari Nasakom, ideologi persatuan yang dikembangkan oleh Bung Karno. Seandainya Bung Karno tidak mengembangkan ideologi Nasakom sebagai cara mempersatukan Indonesia, mungkin PKI tidak seberbahaya yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya Gestapo. Jadi ideologi boleh tidak mati, tapi ideologi tidak begitu saja muncul di dalam masyarakat, berkembang di dalam masyarakat, kalau kondisi sosial politik tidak memungkinkan ideologi itu berkembang. Sekarang ideologi itu sulit berkembang karena komunisme itu ideologi internasional. Karena Partai Komunis Uni Soviet sudah bubar, Cina tidak lagi mengembangkan ideologi komunisme dan bahkan jadi kapitalis. Jadi bahaya PKI di Indonesia menurut saya tidak lagi separah yang sudah kita alami yang melahirkan Gestapo. Ya kalau Bung Salim bilang bahwa Cina udah tidak lagi mengembangkan ideologi dari komunis, apa bukan Cina tidak lagi memakainya dalam ekonomi, tapi masih tetap dalam politik dia komunis. Ya. Begitu juga dengan Uni Soviet memang udah bubar, tapi apa yang dipertontonkan Rusia tetap aja komandonya dari Putin, ya, untuk seluruh Rusia. Begini cara saya memandangnya. Baik Rusia maupun Cina, kalau dibandingkan, maka sebenarnya Cina lebih pintar. Kesalahan politik Rusia itu Partai Komunis dibubarkan. Ya. Cina tidak membubarkan Partai Komunis. Partai Komunis Cina dipakai oleh pimpinan Partai Komunis Cina sekarang ini. Sekarang kan orang berkuasa tinggi di situ. Siapa namanya? Xi Jinping. Dan bolonya itu menggunakan partai itu sebagai alat mengontrol masyarakat Cina. Uni Soviet dibubarkan oleh siapa sih namanya tuh? Gorbachev. Dengan tidak memperhitungkan kekuatan pengikat masyarakat Uni Soviet. Jadi Anda lihat sekarang di Uni Soviet, bekas Uni Soviet, di Cina itu, di Rusia itu banyak partai dan partai itu melawan kepada kekuasaan otoriter. Oh my God, siapa sih namanya presidennya? Presiden apa? Presidennya Rusia. Putin. Ya. Dan menarik kalau Anda mempelajari sejarah politik, sosiologi politik, Putin itu sebenarnya bisa dibandingkan dengan Xi Jinping. Apa itu? Dua-duanya itu adalah diktator pribadi. Dan ini sebenarnya kalau dipelajari sejarahnya, ini perpanjangan
di Rusia perpanjangan dari Kaisar Rusia. Xi Jinping adalah perpanjangan dari Kaisar Cina. Jadi kalau Anda lihat di Cina itu dulu Cina itu kekaisaran. Oke. Ya. Lalu ada revolusi yang dipimpin oleh siapa namanya ini? Mao Zedong. Sebelum Mao Zedong, Chiang Kai-shek. sebelum Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, okay? Revolusi demokratis, tapi kemudian Mao Zedong mengambil alih kekuasaan dan Partai Komunis Cina mengusir Partai Nasionalis Cina, Chiang Kai-shek ke Taiwan. Okay? Dan itu belum selesai mengganggu perasaan, pikiran Xi Jinping. Nah, ketika siapa namanya ini menyerbu bukan menyerbu apa sih sekarang yang lagi Ukraina itu? Oh, Ukraina. Si Putin menyerbu Ukraina itu membuat orang Taiwan cemas. Jangan-jangan Xi Jinping meniru Putin menyerbu Taiwan begitu. Juga di Eropa, terutama di negeri-negeri yang dulu bagian daripada kekuasaan Taiwan, Soviet ketakutan. Sebab si Putin ini sudah menyatakan akan mengembalikan kejayaan Rusia seperti di zaman Uni Soviet. Kalau itu terjadi, maka sasaran setelah Ukraina adalah negara-negara lain ya, yang dulu anggota Pakta Warsawa. Ya. Jadi kecemasan terjadi di Taiwan dan di Eropa Timur yang bekas Uni Soviet. Begitulah kira-kira keadaan politik dunia sekarang ini. Baik, Bung Salim, saya terima kasih banyak. Bung Salim sudah datang sore ini dan kita mendapat gambaran dari situasi di dalam negeri kita sendiri dengan pernyataan Panglima TNI yang membolehkan anak-anak atau keturunan dari mantan PKI untuk masuk TNI. Mendaftar masuk TNI. Dan juga kita dapat gambaran tentang perkembangan dari ideologi komunis di dunia yang terkini. Pemirsa, kita ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.